warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Francisca dengan NIM 24030020 dari Prodi Matematika. Video ini berkaitan dengan pembuktian bentuk-bentuk deret Taylor fungsi pembangkit biasa. Bentuk deret Taylor yang pertama yaitu 1 per 1 dikurang X pangkat 4 sama dengan 1 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 8 ditambah X pangkat 12 ditambah dan seterusnya. Sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N dikali I. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 per 1 dikurang X berpangkat N sama dengan 1 ditambah X pangkat N ditambah X pangkat 2N ditambah X pangkat 3N ditambah dan seterusnya. Sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N dikali I. Ya, yang kedua yaitu E pangkat X sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya. Sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N per N faktorial. Lalu selanjutnya E pangkat negatif X sama dengan 1 dikurang X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga negatif 1 per pangkat N X dikali X pangkat N per N faktorial. Lalu selanjutnya E pangkat X ditambah E pangkat negatif X per 2 sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya. Sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X berpangkat 2N per 2N faktorial. Lalu selanjutnya E pangkat X dikurang E pangkat negatif X per 2 sama dengan X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah dan seterusnya sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat 2N dikurang 1 per 2N kurang 1 faktorial. Lalu selanjutnya 1 per 1 dikurang X pangkat 1 dikurang X dipangkatkan dengan N sama dengan 1 ditambah 2X tambah 3X pangkat 2 ditambah 4X pangkat 3 dan ditambah dan seterusnya. Sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N tambah 1 X berpangkat N. Lalu selanjutnya 1 per 1 dikurang 3X sama dengan 1 ditambah 3X ditambah 3 pangkat 2 X pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 3X berpangkat N. Lalu selanjutnya dan yang terakhir 1 per 1 dikurang 4X sama dengan 1 ditambah 4X ditambah 4 kuadrat X pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3 X pangkat 3 ditambah dan seterusnya sama dengan N sama sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 4X berpangkat N dipangkatkan dengan N. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa 1 per 1 dikurang NX sama dengan 1 ditambah X ditambah sehingga dapat disimpulkan 1 per 1 dikurang NX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga NX dipangkatkan dengan N. Yang pertama yaitu 1 per 1 dikurang X berpangkat 4 sama dengan 1 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 8 ditambah X pangkat 12 ditambah dan seterusnya. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah ketika X-nya sama dengan 0. Berarti kalau misalnya kita masukkan ke Fx, maka 1 per 1 dikurang 0 berpangkat 4 itu hasilnya adalah 1. Lalu selanjutnya kita cari turunan pertamanya.
maka f aksen x sama dengan d per dx. Kita rubah bentuk 1 per 1 dikurang x pangkat 4 ini menjadi seperti ini. Maka menjadi 1 per x pangkat 4 dipangkatkan dengan negatif 1. Fungsi ini bisa kita turunkan dengan menggunakan aturan rantai. Maka negatif 1-nya kita kalikan ke depan, maka menjadi negatif 1 per x pangkat 4 pangkat negatif 2 karena dia dikurang 1, lalu dikali dengan negatif x pangkat 4 turunan dari negatif x pangkat 4, menjadi dikali dengan negatif 4x berpangkat 3. Maka kita dapat turunannya negatif 4x berpangkat 3 dikali dengan negatif 1, yaitu 4x pangkat 3. Lalu dibagi dengan 1 per x pangkat 4 dipangkatkan dengan 2. Kenapa di sini tidak ada negatif? Karena negatifnya itu kalau misalnya 1 per x pangkat 4 negatif 2 itu sama dengan 1 per 1 dikurang x pangkat 4 pangkat 2. Karena maka dari itu turunnya itu menjadi 4x pangkat 3 per 1x pangkat 4 dipangkatkan dengan 2. Lalu ketika f aksennya sama dengan 0, maka kita masukkan x-nya di sini karena bentuk f aksen x-nya 4x pangkat 3 per 1 dikurang x pangkat 4 dipangkatkan dengan 2. Kita ganti x-nya sama dengan 0. Berarti 4 dikali 0 dipangkatkan dengan 3 per 1 dikurang 0 pangkat. Seharusnya di sini ada pangkat 4 ya. Berarti 0 pangkat 4 kan itu tetap 0. Berarti dipangkatkan dengan 2. Maka 0 pangkat 3 itu tetap 0. Dikali dengan 4, 0. 1 dikurang 0 itu 1. Dipangkatkan 2 itu 1. Berarti 0 dibagi dengan 1, ya hasilnya tetap 0. Lalu kita cari untuk turunan keduanya. Karena bentuk turunan pertamanya seperti ini, berdasarkan aturan rantai, berarti kita bisa cari dia dengan rumus seperti ini. Rumus ini, U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Yang menjadi U-nya di sini 4x pangkat 3, berarti U aksennya 12x pangkat 2 dikali dengan V. V-nya yaitu 1 per x pangkat 4 dikuadratkan, yang berarti yang ini, lalu dikurang dengan V aksen. V aksen berarti turunan dari 1 per x pangkat 4 dikuadratkan. Berarti dapat hasilnya itu negatif 8x pangkat 3, 1 dikurang x pangkat 4. Lalu dikali dengan U. U-nya yaitu 4x pangkat 3. Dikali dengan 4x pangkat 3. Per V kuadrat. V kuadratnya yang ini, berarti 1 dikurang x pangkat 4, dia kan di sini kuadrat. Lalu karena di sini rumusnya kuadrat, berarti 2 dikali 2. Makanya hasilnya itu menjadi 1 dikurang x pangkat 4 dipangkatkan dengan 4. Lalu karena di sini negatif nih kita kalikan ke dalam, berarti hasilnya 12x pangkat 2 ditambah 1 dikurang x pangkat 4 dikuadratkan. Karena dia negatif dikali negatif, berarti hasilnya adalah positif. Berarti positif 8x pangkat 3, 1 dikurang x pangkat 4 dikali dengan 4x pangkat 3 per 1 dikurang x pangkat 4 dipangkatkan dengan 4. Lalu 8x pangkat 3 ini bisa kita kalikan dengan 4x pangkat 3. Berarti hasilnya yaitu 12x kuadrat ditambah 1 dikurang x pangkat 4 dikuadratkan. Berarti 8 kali 4 itu 32x. Kalau perkalian ini berarti ditambah ya pangkatnya. Berarti 3 tambah 3 itu 6, berarti 32x pangkat 6. 1 dikurang x berpangkat 4 per V kuadratnya 1 dikurang x pangkat 4 dipangkatkan dengan 4. Lalu sama dengan, di sini kan 1x pangkat 4 pangkat 2.
kan sama bentuknya sama yang V kuadrat ini. 1 dikurang X pangkat 4 dipangkatkan dengan 4. Ini bisa kita coret, berarti ini kalau dicoret pangkatnya dikurang. Berarti kalau dikurang yang ini habis, yang ini tinggal 2. Jadi sama dengan 12X pangkat 2 ditambah, karena ini sudah habis, 32X pangkat 6, 1 dikurang X pangkat 4, per 1 dikurang X pangkat 4, berpangkat 2. Kita cari turunan ketiga, berarti turunan dari yang ini. 12X pangkat 2 ditambah 32X pangkat 6, dikali dengan 1 dikurang X pangkat 4 per 1 dikurang X pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, berarti yang menjadi, berarti ini kan aturan rantai. Berarti kita misalkan U-nya sama dengan 12X pangkat 2 ditambah 32X pangkat 6, 1 dikurang X pangkat 4. Nah, di sini itu ada perkalian rantai aturan, menggunakan aturan rantai juga, kita bisa turunkan yang 32X pangkat 6, 1 dikurang X pangkat 4. Nah, itu kalau misalnya setelah dicari, U aksennya menjadi ini 24X tambah 192X pangkat 5, 1 dikurang X pangkat 4 dikurang 128X pangkat 6. Lalu yang V-nya berarti yang ini. 1 dikurang X pangkat 4 dipangkatkan dengan 2. Berarti kalau kita cari V aksennya menjadi ini dikalikan 2, 1 dikurang X pangkat 4 dikali dengan turunan yang di dalam ini. Berarti negatif 4X pangkat 3. Ini mungkin ada typo mungkin ya teman-teman. Berarti ini kita coret. Nah, ini kita coret. Berarti 2 dikali 1 dikurang X pangkat 4 dikali dengan negatif 4X pangkat 3 menjadi ini dikali dengan ini. Berarti negatif 4X pangkat 3 dikali dengan 2 menjadi negatif 8X pangkat 3, 1 dikurang X pangkat 4. Nah, kalau sudah dapat U aksen V aksennya, maka kita masukkan ke rumus U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Nah, ini U aksennya sampai yang ini. Berarti yang ini menjadi yang U aksennya. Ya. Lalu dikali dengan V. V-nya yang ini. 1 dikurang X pangkat 4 dipangkatkan 2. Lalu V aksennya ini. Negatif 8X pangkat 3, 1 dikurang X pangkat 4. Berarti ini yang V aksen. Lalu dikali dengan U-nya, nah ini yang ini 12X pangkat 2 tambah 32X pangkat 6 dikali dengan 1 dikurang X pangkat 4 ya. Yang ini. Di per V kuadrat di sini. Berarti V kuadrat, V-nya kan yang ini 1 dikurang X pangkat 4 pangkat 2. Berarti kalau dia kuadrat berarti 2 ditambah 2. Berarti 1 dikurang X pangkat 4 pangkat 4. Lalu selanjutnya itu yang ini. Yang 8X pangkat 3 bisa kita kali ke sini. 12X pangkat 2, 8X pangkat 3 dikali 12X pangkat 2, 8X pangkat 3 dikali ke 32X pangkat 6. Berarti nanti, ini masih tetap, berarti 24X tambah 192X pangkat 5, 1 dikurang X pangkat 4, dikurang 128X pangkat 6, dikali dengan 1 dikurang X pangkat 4 pangkat 2, ditambah ini 8X pangkat 3 dikali dengan 12X pangkat 2 menjadi 96X pangkat 5, karena pangkatnya ditambah. Lalu 8X pangkat 3 dikali dengan 32X pangkat 6. Berarti 256X pangkat 9. Lalu untuk yang ini 1 dikurang X pangkat 4-nya. Per V kuadratnya tetap 1 dikurang X pangkat 4 pangkat 4. Lalu ini kan 1 dikurang X pangkat 4
1 dikurang X pangkat 4 kuadrat, 1 dikurang X pangkat 4. Ini kan sama dengan yang per. Kalau misalnya dia sama, berarti pangkatnya dikurang. Kalau di pembagian, pangkatnya dikurang. Berarti ini kan 1, karena sini 2, berarti 3, 4. Berarti ini boleh kita coret yang ini. Lalu yang ini 2, berarti 3, 4, berarti yang 4 habis ya, berarti 4 dikurang 4 pangkatnya berarti habis. Berarti tinggal 24X tambah 192X pangkat 5 dikurang 128X pangkat 6 ditambah 96X pangkat 5 ditambah 256X pangkat 9. Lalu lalu kita cari turunan keempatnya. Turunan keempatnya, belum dijadikan X sama dengan 0 ya. Iya. Ini kalau kita jadikan yang turunan kedua ini, kalau kita jadikan X sama dengan 0, berarti 0 dikali 12, 0. X pangkat 6, berarti 0 kali 32, 0. Berarti 0 tambah 0, 0. X pangkat 4 dikurang 1, 1 dikali 0, 0. Berarti 0 bagi 1 ya. Berarti 0 bagi 1, 0. Berarti X untuk X kuadratnya itu, karena dia 0 berarti tidak ada. Atau tidak ditulis. Untuk X pangkat 3-nya kan di sini X-nya berarti, kalau kita X-nya sama dengan 0 berarti 24. 0, ini 24 kali 0, 0. Ini 0, 0, 0, 0. Berarti 4 pangkat, berarti ketika X-nya sama dengan 0, berarti X pangkat 3-nya juga nilainya juga 0. Lalu kita turunkan ke, berarti ini yang turunan ketiga tadi, kita turunkan lagi, berarti kita mencari turunan keempatnya. Berarti ini kalau diturunkan menjadi 24 ditambah 960X pangkat 4 dikurang 6 dikali 128 berarti 768X pangkat 5. Lalu 5 dikali 96 menjadi 480X pangkat 4 ditambah dengan 9 kali 256 2034X pangkat 8. Berarti ketika ketika X-nya sama dengan 0, berarti ini 24 karena tidak ada X. X-nya berarti 0 nih, dikali 960 berarti 0. Ini juga 0, 0, ini juga 0. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, turunan keempatnya itu hasilnya 24. Ketika kita substitusikan ke Dirac Taylor, berarti itu menjadi 1 ditambah X pangkat 4, ditambah X pangkat 8, ditambah X pangkat 12, dan seterusnya. Berarti ini sama bentuknya sama yang ini. Sama. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa 1 dikurang 1 per 1 dikurang X pangkat N itu juga sama dengan 1 ditambah X pangkat N ditambah X pangkat 2. Ini kan 2 dikali 2, 4. Ditambah dan seterusnya. Berarti ini juga sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N dikali I. Kedua yaitu E berpangkat X sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah titik-titik sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N per N faktorial. Yang menjadi fx-nya yaitu ini E berpangkat X, kita cari ketika fx-nya itu X-nya sama dengan 0. Berarti E berpangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Lalu untuk turunan dari E berpangkat X, turunan pertamanya yaitu E pangkat X, turunan keduanya yaitu E pangkat X juga, lalu turunan ketiganya E pangkat X, dan
turunan keempatnya juga E pangkat X. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, berarti turunan pertamanya tadi EX, berarti E berpangkat 0 sama dengan 1. Turunan, yang ini. Berarti E berpangkat 0 sama dengan 1. Turunan keduanya juga E pangkat X. Sampai turunan keempatnya itu juga E berpangkat X. Maka ketika fx-nya sama dengan 0, hasilnya semuanya tetap sama, yaitu 1. Berarti bisa disimpulkan dari Taylor-nya yaitu 1 ditambah X per 1 faktorial ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya. Karena dia turunannya itu 1 ya, berarti di sini 1, di sini 1 sebenarnya, tapi karena dia 1 jadi tidak apa-apa kalau misalnya nggak ditulis. Berarti 1 X per 1 faktorial. 1 faktorial itu kan tetap 1, berarti 1 X per 1 ya tetap X, berarti hasilnya X. Berarti di sini 1, berarti 2 dikali 1 itu tetap X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Berarti ini bentuk ini hasilnya ini sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Berarti dia juga sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X berpangkat N per N faktorial. Bentuk yang ketiga yaitu E berpangkat negatif X sama dengan 1 dikurang X tambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial tambah dan seterusnya. Berarti yang menjadi fx-nya di sini adalah E berpangkat negatif X. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti sama dengan E berpangkat 0. Sama dengan E pangkat 0 ya 1. Lalu kita cari turunan pertamanya. Min ini berarti kan min 1 dikalikan ke depan sini, berarti min E berpangkat E negatif X. Berarti untuk turunan keduanya F ketika kita masukkan X yang sama dengan 0, turunan pertamanya itu sama dengan negatif X, ini kan berarti negatif 1 dikalikan ke depan, berarti negatif E berpangkat negatif X. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti sama dengan negatif E berpangkat 0, sama dengan negatif 1. Untuk turunan keduanya yaitu E berpangkat negatif X. Lalu ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti E berpangkat 0 sama dengan 1. Lalu selanjutnya untuk turunan ketiganya, berarti ini dikalikan ke depan, berarti negatif E berpangkat negatif X. Ketika kita masukkan sama dengannya 0, berarti negatif E dipangkatkan dengan 0. Negatif E ya, dipangkatkan dengan 0. Yang pangkat 0 itu kan 1, karena di sini negatif, berarti negatif 1. Untuk F pangkat 4-nya juga kita turunkan, berarti ini ketika diturunkan lagi, E berpangkat negatif X. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, berarti dari ini kita bisa membuat fx-nya sama dengan E berpangkat negatif X sama dengan 1 dikurang X, karena tadi kan rumusnya dari Taylor itu X di sini X per 1 faktorial. Karena di sini min 1, berarti 1 faktorial 1, berarti negatif X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 5 faktorial dan seterusnya. Untuk ini sama dengan yang ini, berarti ini juga sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga negatif 1 dipangkatkan dengan N X pangkat N per
n faktorial. Bentuk keempat yaitu E pangkat X ditambah E pangkat negatif X per 2 sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 6 per 6 faktorial dan ditambah seterusnya. Berarti ini yang menjadi fx-nya. E pangkat X ditambah E pangkat negatif X per 2 itu sama dengan cos HX. Jadi ketika kita turunkan turunan pertamanya, turunan dari cos HX itu adalah sin HX. Ketika kita bikin X-nya sama dengan 0, berarti sin HX berarti menjadi sin H0. Berarti sin H0, 0. Lalu untuk turunan keduanya, berarti sin H ini kita turunkan lagi. Berarti menjadi cos HX. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti cos H0. Cos H0 itu 1. Lalu untuk turunan ketiganya, turunan dari cos HX itu sin HX. Ketika kita bikin X-nya sama dengan 0, berarti sin H 0 sama dengan 0. Lalu untuk turunan keempatnya, turunan dari sin HX itu cos HX. Berarti ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti cos H 0 itu sama dengan 1. Lalu kita substitusikan ke Dirac-Taylor, maka akan mendapatkan hasil sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Bentuk ini yang kita dapatkan sama dengan yang ini. Berarti ini juga sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga X berpangkat 2n per 2n faktorial. Bentuk yang kelima yaitu E berpangkat X dikurang E pangkat negatif X per 2 sama dengan X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah dan seterusnya. Berarti yang menjadi fx-nya di sini yaitu E pangkat X dikurang E pangkat negatif X per 2. Ternyata E pangkat X dikurang E pangkat negatif X per 2 ini sama dengan sin HX. Kalau yang tadi itu sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat negatif X per 2, itu ternyata sama dengan sin HX. Berarti sin HX itu juga sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat negatif X per 2. Jadi ketika kita cari turunan pertamanya, berarti yang kita turunkan yaitu sin HX. Berarti turunan dari sin HX yaitu cos HX. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti cos H0. Cos H0 itu kan sama dengan 1. Lalu untuk turunan keduanya, berarti kita ambil dari sini cos HX. Berarti turunan keduanya, turunan dari cos HX, sin HX. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti sin H0 sama dengan 0. Untuk turunan ketiganya, berarti sin HX turunan dari sin HX, yaitu cos HX. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti cos H0 sama dengan 1. Untuk turunan keempatnya, dari sini cos HX turunan dari cos HX, sin HX. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti sin H0 sama dengan 0. Lalu kita substitusi ke Dirac-Taylor. Berarti kita mendapatkan sin HX-nya yaitu sama dengan X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Berarti ini sama dengan juga yang ini. Berarti ini juga sama dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga X berpangkat 2N dikurang 1 per 2N kurang 1 faktorial. Bentuk yang kelima yaitu 1 per 1 dikurang X dipangkatkan dengan 2 sama dengan 1 ditambah 2X ditambah 3X kuadrat ditambah 4X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 4 ditambah dan seterusnya.
berarti yang jadi fx-nya itu 1/1 dikurang x berpangkatkan 2. Jadi ketika x-nya sama dengan 0, berarti 1/1 dikurang x. 1 dikurang x, x-nya kan tadi sama dengan 0, berarti 1 dikurang 0, 1. Dipangkatkan dengan 2, 1. Berarti 1/1, 1. Lalu kita turunkan, turunan pertamanya 1 dikurang x pangkat 2, 1/1 dikurang x pangkat 2 itu kalau kita apakan jadi turunan rantai itu jadinya seperti ini. Jadinya min 2 1/x. Kan ini kan jadinya 1/x pangkat min 2. Jadi ketika min 2 itu kita kalikan ke depan jadinya min 2 1 dikurang x berpangkat. Nah ini sini negatif 3. Lalu kita negatif x ini kita turunkan ya pakai aturan rantai ini berarti. Berarti negatif x turunannya negatif 1. Berarti ketika kita kalikan negatif 2 dengan negatif 1 hasilnya 2. 1 dikurang x pangkat negatif 3. Lalu kita bikin ketika x-nya sama dengan 0. Ketika f aksen 0 sama dengan berarti 2 dalam kurangnya 1 dikurang 0 dipangkatkan negatif 3. Berarti 2 dikali 1 kurang 0, 1 dipangkatkan dengan negatif 3 itu. Ketika kita masukkan x-nya sama dengan ketika x-nya sama dengan 0, berarti f aksen 0 sama dengan 2 dalam kurang 1 dikurang 0 dipangkatkan dengan negatif 3 sama dengan 2, 1 dikurang 0, 1 dipangkatkan dengan negatif 3 sama dengan 1 pangkat negatif 3 itu 1. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Berarti kita turunkan yang ini. Yang ini. Kita turunkan menjadi hasilnya nanti kalau kita pakai turunan rantai, hasilnya akan menjadi 6, 1 dikurang x berpangkat negatif 4. Ketika x-nya sama dengan 0, berarti 6 di dalam kurung 1 dikurang 0, pangkatkan dengan negatif 4 sama dengan 6 kali 1, pangkat negatif 4 sama dengan 6. Lalu kita turunkan yang ini. Berarti kalau ya semuanya pakai aturan rantai. Berarti ya aturan rantai. Berarti ini menjadi hasilnya nanti turunan ketiganya itu 24 1 dikurang x 24 dalam kurung 1 dikurang x berpangkat negatif 5. Ketika x-nya sama dengan 0, berarti 24 1 dikurang 0 1 berpangkat negatif 5 yaitu 24. Ketika yang ini kita turunkan, berarti hasilnya yaitu 120 1 dikurang x berpangkat negatif 6. Ketika x-nya sama dengan 0, berarti 120 1 dikurang 0 pangkat negatif 6. Berarti 120 dikali 1 pangkat negatif 6 1. Berarti 120 kali 1 120. Lalu kita substitusi ke rumus Taylor. Rumus Taylor yang ini. Di sini kenapa 2? Karena di sini 2 f turunan pertamanya 0. Di sini 6 karena di sini turunan keduanya ketika dia 0 berarti 6. Turunan ketiganya di sini 120 karena ini ketika x sama dengan 0 di turunan keempatnya sama dengan 0. 24 nih. 24 karena turunan ketiganya di sini 24 ketika x-nya sama dengan 0. Berarti ketika kita 2 faktorial itu 2 ya. 3 faktorial ini 3 kali 2 kali 1 berarti 6. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 24. Berarti ini bisa dicoret ya. 2/1x 2x. 6/2x pangkat 2 3x pangkat 2. 24/6x pangkat 3 itu 4x pangkat 3. Lalu 120/24x pangkat 4 5x pangkat 4.
Sehingga bentuk ini sama dengan yang ini. Berarti ini juga sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga n tambah 1 x berpangkat n. 7 yaitu 1/1 dikurang 3x sama dengan 1 ditambah 3x ditambah 3 pangkat 2 x kuadrat ditambah 3 pangkat 3 x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Berarti yang jadi fx-nya yaitu 1/1 dikurang 3x. Ketika x-nya sama dengan 0, berarti 1/1 dikurang 3 dikali 0. 3 kali 0 kan 0, berarti 1 dikurang 0, 1. Berarti itu 1/1 sama dengan 1. Lalu kita cari turunan pertamanya. 1/1 dikurang 3x itu kan sama bentuknya dengan 1 dikurang 3x pangkat negatif 1. Berarti kita cari aturan rantainya. Pakai aturan rantai. Berarti ini dikalikan ke depan jadi negatif 1, 1 dikurang 3x pangkat min 2 ditambah turunan min 3x min 3. Berarti ini min 3 dikali negatif 1, 3/1 dikurang 3x pangkat 2. Di sini kan min. Kenapa di sini positif? Karena 1 dikurang 3x pangkat min 2 itu berarti sama dengan 1/1 dikurang 3x pangkat 2. Karena dia dikali 3 kali 1, negatif 3 dikali negatif 1, 3. Berarti dia turunan pertamanya yaitu 3/1 dikurang 3x berpangkat 2. Lalu ketika kita substitusi x sama dengan 0, berarti 3/1 dikurang 0 pangkat 2. 1 dikurang 0, 1. Dikuadratkan 1. Berarti 3/1 sama dengan 3. Kita cari turunan keduanya, berarti yang ini kita turunkan. Berarti ini kalau diubah bentuknya kayak ini tadi, berarti 3 dikali 1 dikurang 3x pangkat min 2. Berarti ketika kita masukkan ke aturan rantai, 3-nya kita taruh di depan, min 2 karena di sini tadi min 2, berpangkat min 2 karena sudah dikali, berarti min 2-nya dikali ke depan, berarti 3 dikali min 2, 1 dikurang 3x berpangkat negatif 3 dikali turunan di dalam sini, negatif 3x, berarti min 3. Berarti kita kalikan negatif 3 dikali 2, negatif 2 itu 6, kali 3, 18. Nah ini kita ubah bentuknya, berarti 1 dikurang 3x berpangkat negatif 3 itu sama dengan 1/1 dikurang 3x pangkat 3. Berarti sama dengan 18/1 dikurang 3x berpangkat 3. Ketika kita substitusi x-nya sama dengan 0, berarti 18 dikurang 1, 18/1 dikurang 3 dikali 0, 0 berpangkat 3 sama dengan 18. Untuk turunan ketiganya berarti kita turunkan yang ini. Yang ini, maaf. Ini kita rubah juga bentuknya seperti yang turunan kedua. Berarti 18-nya kita taruh ke depan, lalu dikalikan dengan 1 dikurang 3x pangkat min 3. Berarti min 3-nya kita kalikan menjadi 18 dikali min 3, 1 dikurang 3x pangkat min 4. Lalu turunan di dalam ini dikali sama turunan min 3x, berarti min 3. Berarti kita kalikan ya, negatif 3 dikali negatif 3, 9. Dikali 18 itu 162. 1/3x pangkat negatif 4 itu kan sama dengan 1 dikurang 1/1 dikurang 3x berpangkat 4. Jadi turunan ketiganya menjadi sama dengan 162 dikurang 1 dikurang 3x pangkat 4. Ketika x-nya sama dengan 0, berarti 162 dikurang 1 dikurang 0 berpangkat 4. Hasilnya 162. Berarti untuk turunan keempatnya, berarti kita turunkan yang ini, 162/1 dikurang 3x pangkat 4. Kita cari turunannya. Ini sama kayak tadi, berarti 162.
Nah, ini kita naikkan berarti jadi 162 dikali 1 dikurang 3x pangkat min 4. Lalu pakai aturan ratai min 4-nya min 4-nya kita kalikan ke depan jadi 162 dikali min 4 dikali 1 dikurang 3x pangkat min 5 dikali turunan di dalamnya min 3. Berarti negatif 3 dikali negatif 4, 12. Dikali 162, jadi dapatnya 1944. Lalu 1 dikurang 3x pangkat min 5 itu kan sama, kalau misalnya kita jadikan kepecahan berarti 1 per 1 dikurang 3x pangkat 5. Lalu ketika kita masukkan hasilnya, maka turunan ketiganya menjadi 1944 per 1 dikurang 3x pangkat 5. Ketika x-nya sama dengan 0, berarti 1944 per 1 dikurang 0 berpangkat 5. Ya, hasilnya berarti 1944. Lalu kita substitusi ke deret Taylor. Maka fx-nya menjadi 1 ditambah 3x ditambah 18 per 2 faktorial x pangkat 2 ditambah 162 per 3 faktorial x pangkat 3 ditambah 1944 per 4 faktorial x pangkat 4 dan seterusnya. Berarti 1 ditambah 3x berarti ini tetap ya. Berarti 18 per 2 faktorial itu 2 faktorial kan 2 dikali 1 berarti 18 bagi 2 berarti dapatnya 9x pangkat 2. 162 berarti dibagi dengan 3 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1 berarti 162 dibagi dengan 6x pangkat 3 hasilnya 27x pangkat 3. Lalu 1944 dibagi 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu 24. Berarti 1944 dibagi 12 x pangkat 4. Hasilnya yaitu 81x pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Bentuk ini sama ya dengan yang ini. Ini kalau kita kuadratkan 9x kuadrat kan 3 kuadrat itu kan 9x 9 ya kan, 3 kuadrat itu kan 9, berarti ini sama saja dengan 9x kuadrat, ini sama dengan 3x kuadrat, 3 kuadrat x pangkat 2. Terus 27 berarti 3 berpangkat 3, berarti 3 pangkat 3 x pangkat 3, 81 juga 3 pangkat 4, berarti 3 pangkat 4 x pangkat 4 dan seterusnya. Karena bentuk yang ini sama dengan yang ini, berarti dia sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 3x berpangkat n. Yang ke-8 yaitu 1 per 1 dikurang 4x sama dengan 1 ditambah 4x ditambah 4 kuadrat x pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3 x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Ketika kita masukkan, berarti yang menjadi fx-nya itu 1 per 1 dikurang 4x. Berarti kalau misalnya x sama dengan 0, berarti f0-nya 1 dikurang 1 per 1 dikurang 4 dikali 0, 4 kali 0, 0, berarti 1 dikurang 0, 1, berarti 1 per 1, 1. Baru kita cari turunan pertamanya. 1 per 1 dikurang 4x itu kan kalau kita rubah bentuknya menjadi perkalian itu kan sama dengan 1 dikurang 4x pangkat min 1. Lalu kita pakai aturan rantai menjadi negatifnya dikalikan ke depan. Berarti negatif 1 dikurang 4x pangkat min 2 dikali turunan di dalamnya negatif 4x. Berarti turunan dari negatif 4x negatif 4. Lalu negatif 4 dikali negatif 1, 4 per 1 dikurang 4x pangkat min 2 itu kan kalau kita rubah bentuknya lagi, berarti dia 1 per 1 dikurang 4x pangkat 2. Makanya jadi turunan pertamanya menjadi 4 per 1 dikurang 4x pangkat 2. Nah, ketika kita jadikan x-nya sama dengan 0, berarti turunan f aksen 0 sama dengan 4 per 1 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan
1 dikurang 0, 1 pangkat 1, dipangkatkan dengan 2, 1, berarti 4 per 1 sama dengan 4. Lalu kita cari turun keduanya, berarti kita turunkan lagi yang ini, 4 per 1 kurang 4x pangkat 2, berarti kita turunkan yang ini. Kita cari turunan keduanya, berarti 4, kita jadikan kayak gini ya, berarti 4 dikali 1 dikurang 4x pangkat min 2. Min 2 nya kita kalikan ke depan, berarti 4 dikali min 2, 1 dikurang 4x, min 2 dikurang 1 berarti min 3, dikali dengan turunan dari negatif 4x, berarti negatif 4. Lalu kita kalikan, negatif 4 dikali negatif 2, 8 dikali 4, 32. 1 dikurang 4x pangkat negatif 3 itu kan sama dengan 1 per 1 dikurang 4x pangkat 3. Nah, berarti 32, berarti itu kan sama dengan kayak 32 dikali dengan 1 per 1 dikurang 4x pangkat 3. Makanya hasilnya menjadi, makanya turunan keduanya ini menjadi 32 per 1 dikurang 4x pangkat 3. Nah, ketika kita substitusikan x-nya sama dengan 0, berarti 32, 1 dikurang 4 dikali 0, 0. Pangkat 3. Jadi 1 dikurang 0, 1. Pangkat 3, 1. Berarti 32 per 1, sama dengan 32. Nah, untuk selanjutnya kita cari turunan ketiganya, berarti turunan dari yang ini. Nah, itu kan kalau misalnya kita jadiin kayak seperti ini lagi, berarti 32-nya kita kedepankan tetap, dikali dengan 1 dikurang 4x pangkat min 3. Lalu min 3-nya kita kalikan ke depan, berarti 32 dikali negatif 3, 1 dikurang 4x pangkat 4, negatif 4 ya. Berarti turunan yang di dalam sini berarti negatif 4 ya, negatif 4. Berarti negatif 4 dikali negatif 3, 12, dikali 32, berarti 384. Lalu, ya ini juga 1 per 1 dikurang 4x pangkat 4. Makanya turunan ketiganya itu menjadi 384 per 1 dikurang 4x pangkat 4. Ketika x-nya sama dengan 0, berarti 384 per 1 dikurang 0, 4 dikali 0 kan 0. Berarti 1 dikurang 0 pangkat 4. 1 ya, berarti 384 per 1 sama dengan 384. Lalu kita cari turunan keempatnya, berarti turunan dari yang ini, berarti 384 per 1 dikurang 4x pangkat 4. Kita ubah juga, berarti 384 dikali 1 dikurang 4x pangkat min 4. Min 4-nya kita depankan, kita kalikan ke depan, berarti menjadi 384 dikali negatif 4 dikali dengan 1 dikurang 4x pangkat min 5, karena dia dikurang 1, pangkatnya dikurang 1. Lalu kita cari turunan yang di dalam kurung sini, berarti negatif 4. Lalu negatif 4 dikali negatif 4, 16, dikali 384, 6144 per, ya ini berarti yang 1 dikurang 4x pangkat min 5 berarti sama dengan bentuk lain atau bentuk pecahannya, berarti dia 1 per 1 dikurang 4x pangkat 5. Makanya hasilnya menjadi, turunan keempatnya menjadi 6144 per 1 dikurang 4x pangkat 5. Ketika x-nya sama dengan 0, berarti 6144 per 1 dikurang 4 kali x, x-nya tadi kita sama dengan 0 ya, berarti 4 dikali 0, 0, berarti 1 dikurang 0, 1, pangkat min 5, pangkat 5, 1 tetap, berarti 6144 sama dengan 6144 per 1 itu ya, berarti 6144. Lalu kita substitusi ke deret Taylor, 1 ditambah 4x, ini kan sebenarnya 4x pangkat 1 per 1 faktorial, berarti kan juga sama dengan 4x. Makanya di sini 1 ditambah 4x. Lalu ditambah dengan 32 dari sini, turunan ke 2.
ketika x-nya sama dengan 0. 32 per 2 faktorial dikali dengan x kuadrat ditambah 384 per 3 faktorial x pangkat 3 ditambah 6144 ya per 4 faktorial x pangkat 4 dan ditambah dan seterusnya. Berarti 1 ditambah 4x ya tetap sama ini 32 per 2 faktorial. 2 faktorial kan 2, berarti 32 bagi 2 16x pangkat 2. 384 berarti 3 dibagi 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 berarti 6. Lalu 384 per 6x pangkat 3 makanya menjadi 64x pangkat 3. Lalu yang ini 6144 per 4 faktorial. 4 faktorial kan 24 ya. 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 ya. 24x ya. Berarti 6144 per 24x pangkat 4 ditambah dan seterusnya. 6144 per 24 itu hasilnya 256x pangkat 4. Dan ditambah dan seterusnya. Berarti ini bentuknya sama dengan yang ini. Sama ya kan? Kalau kita kuadratkan 16-nya ini kan 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 kan 4 kali 4, 16. Berarti ya sama bentuknya 4 pangkat 2, x pangkat 2. Terus 64, berarti 4 pangkat 3, x pangkat 3. 4 kali 4 kali 4, 64. Jadi 256-nya kalau dipangkatkan itu 4 pangkat 4. Berarti 4 pangkat 4 x pangkat 4. Berarti karena yang ini sama dengan yang ini, makanya sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dikali 4x pangkat n. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 per 1 dikurang nx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga nx berpangkat n. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.